Ya, ini yang bikin heboh pemirsa. Skandal Pertamax rasa Pertalite. Tadi sudah coba dijelaskan oleh Pak Sofiano, bedanya oplosan sama blending. Nah, Mas Sony, ini sebagai pengamat otomotif berurusan sama kendaraan langsung yang menggunakan bahan bakar minyak tersebut, entah itu RON 90, 92. Ini experience-nya seperti apa? Atau mungkin sudah pernah melakukan pengujian? Sebetulnya RON 90 atau lebih rendah ketika kemudian dilakukan blending, apakah spesifikasinya, komposisinya sama dengan RON 92? Jadi gini Mbak, mobil-mobil atau kendaraan sekarang ini kan udah canggih semua ya, semua udah serba presisi. Sehingga dia harus minum bahan bakar yang sesuai spek. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita isi dengan bahan bakar yang speknya lebih tinggi atau lebih rendah, dia tetap jalan hidup atau enggak? Hidup tetap. Hidup. Yang jadi masalah adalah di kemudian hari ada penurunan performa. Ya, di kemudian hari. Tetapi waktunya itu kita nggak bisa tahu. Tapi jangka panjang dia akan merusak komponen yang ada di dalam mesin tersebut. Jadi tidak bisa langsung dilihat dalam waktu jangka pendek, sayangnya ya? Nggak bisa, ya. Tetapi yang bisa tahu adalah pihak bengkel. Mekanik akan bisa tahu bahwa oh ternyata ini konsumsi bahan bakarnya tidak sesuai atau settingannya tidak pas, itu pihak bengkel yang tahu. Oke, nah Mas Sony sempat juga heboh beberapa waktu lalu, ini ada filternya kemudian kotor, ini apakah juga menjadi salah satu indikasi penurunan performa tadi ketika kemudian bahan bakar yang digunakan tidak sesuai spek dengan kendaraan begitu? Atau kalau kita bisa menilainya dari bisa. apa? Oke. Salah satunya bisa seperti itu. Oke. Tetapi kasus yang kayak kemarin saya nggak tahu ya. Tapi paling tidak ada satu, apabila kita pakai spek yang lebih rendah, ya, itu ada satu gejala-gejala yang negatif di kendaraan. Misalnya ngelitik, tarikannya kurang. Itu biasanya pengemudi yang tidak sensitif tidak bisa merasakan itu. Oke. Tapi orang yang biasa merawat kendaraannya, dia tahu ini ada yang aneh nih di performa mobil saya. Nah, itu bisa dari settingan, atau dari servis yang tidak berkala, atau dari bahan bakarnya. Oke, nah ini karena kan memunculkan kekhawatiran ya Mas Sony di tengah masyarakat. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengecek? Selama ini kan ya sudah berjalan ya beberapa tahun. Selama ini mungkin sudah melakukan pengisian bahan bakar minyak beberapa kali. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Jadi gini, yang paling simpel adalah masyarakat pengguna Pertamax bawa mobilnya aja ke bengkel. Ya, dicek ulang bahan bakarnya, kemudian kompresinya segala macam, ruang bakarnya itu bisa dilihat kok. Kalau saya tetap pakai Pertamax. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini pasti ada perbaikan oleh manajemen Pertamina. Pasti seperti itu. Oke. Kualitasnya kemudian menjadi diperhatikan kembali ya. Efek dari kasus ini. Betul. Nah, ini menarik nih sebagai pengguna juga. Tadi Mas Sony kembali kita ke Pak Ramson. Pak Ramson, ini kan kemudian sudah heboh di tengah masyarakat. Selama ini masyarakat ngisi Pertamax dengan harapan menjaga kondisi kendaraannya juga tetap memiliki kualitas yang baik, kemudian performa yang baik. Nah, tapi ternyata ada kasus ini yang membuat masyarakat mungkin trust issue juga begitu loh. Kenapa kemudian menjadi seperti ini? Nah, kalau sudah begini, nanti ke depan pengawasannya seperti apa yang akan dilakukan DPR? Pertama, sebenarnya yang memunculkan isu itu atau informasi itu dari penegak hukum. Tetapi kemarin Kejaksaan Agung sudah meminta publik tak khawatir BBM yang beredar bukan hasil oplosan ataupun khususnya untuk Pertamax. Jadi DPR RI akan terus melakukan pengawasan. Kemarin juga kita betul-betul melakukan penyelidikan juga pada saat rapat itu. Kita tanya semua, baik perusahaan-perusahaan swasta yang mendistribusikan BBM khususnya RON 92. Karena ini kan persoalannya yang muncul bahwa ada informasi bahwa Pertamax itu katanya Pertalite rasa Pertamax. Padahal sebenarnya Pertamax itu adalah RON 92 untuk Pertamina, RON 92 yang ditambah dengan adiktif dan juga warna disebut Pertamax. Kalau untuk sel disebut sel super juga RON 92 dengan ditambahan aditif untuk meningkatkan efisiensi dari bahan bakar tersebut. Kalau untuk British Petroleum juga menggunakan RON 92 juga ditambah
aditif dan juga ada pewarnanya karena itu spesifikasi dari Ditjen Migas. British Petroleum namanya disebut BP 92. Vivo juga menjual selevel dengan Pertamax dari RON 92 disebut Revo 92. Baik. Kalau soal blending, campuran sama oplosan itu sebenarnya soal bahasa Mbak Ken Ane. Baik Pak Ramson. Soal bahasa, kalau bahasa Jawa itu oplosan, terutama bahasa yang agak pasar ya, itu sama dengan campuran. Bahasa Indonesia, blending bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau RON 88 itu yang katanya diimport kan RON 88 dari 92. Jadi kalau Pertamina Refinery kilang kita sudah memproduksi RON 92, memproduksi RON 95, memproduksi RON 98. Tetapi produksi kilang Pertamina itu hanya 40% untuk konsumsi Pertamax. Kalau RON 88 itu diimpor. Kalau RON 88 di blending oleh misalnya Pertamina Patraniaga dengan RON 98 itu bisa menghasilkan RON 92. Ini memang harus dijelaskan oleh Pertamina Patraniaga. Jadi dengan juga oktannya tinggi. Jadi RON 98 Baik, Pak Ramson. di blending dengan RON 88 bisa menghasilkan RON 92. Itu namanya blending kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, Pak Ramson. Kalau bahasa Jawanya dioplos. Baik, kita tangkap informasinya Pak Ramson. Jadi ini kita juga akan terus meminta kita melakukan pengawasan terhadap Pertamina soal itu. Apa yang mereka lakukan untuk menghasilkan RON 92? Apa murni itu yang diimpor RON 92? Apa murni dari kilang 92? Apa memang dulu pernah dicampur RON 88 dengan RON 98 yang menghasilkan RON 92? Baik Pak Ramson, terima kasih. Intinya mereka hasil dari rapat kemarin. Coba kita konfirmasi ke Pak Sofiano juga ya Pak Ramson. Sesuai spesifikasi dari Ditjen Migas. Baik, kita coba tanyakan juga ke Pak Sofiano. Pak, ini kalau kita bicara soal spesifikasi RON 88, 90, 92, 98, ini kan mereka punya karakteristiknya masing-masing. Tadi zat aditifnya ditambahkan, ini ada aturannya, legal, dan memang itu biasa dilakukan dengan proses blending tadi karena sudah sepakat nampaknya. Narasi ini soal narasi aja kok, oplosan atau blending. Seperti yang Pak Ramson bilang ya, kunci terakhir dari produk BBM ini itu diujinya di Dirjen Migas. Ketika Dirjen Migas sudah mengeluarkan sertifikat bahwa ini sudah layak edar, artinya kualitasnya sudah memenuhi syarat. Ya kan? Kalaupun tadinya dia merupakan 90 yang dinaikkan menjadi 92, kalau itu sudah di Dirjen Migas, kemudian sudah mengatakan itu sudah on spec, udah gak ada masalah, kan itu. Nah ini kata kuncinya. Tadi seperti Pak Ramson bilang juga tadi, katanya Kejaksaan Agung sudah mengatakan clear, ya kan? Itu bukan oplosan, kan itu. Ya udah jelas. Jadi artinya apa? Kita harus kembali ke titik pertama persoalannya adalah kasus import BBM. Itu yang jadi masalah. Harus diperhatikan justru. Jangan sampai ini kita lari dari ini. Kan ini masalah blending, masalah oplos, ini bagian dari yang utama ini. Kan ini yang harus jadi pertanyaan. Itulah harus tadi, diusut tuntas. Baik Pak Sofiano. Karena penggunaan kata-kata itu tadi akhirnya bikin rame. Karena, itu aja sebetulnya. Penggunaan kata-kata ini tentunya juga lahir dari kekhawatiran masyarakat Pak Sofiano. Tapi Mas Sony bagaimana menyikapi huru hara yang terjadi di tengah masyarakat nih ya kan? Karena udah heboh gitu kan. Dari semalam juga setelah kasus ini diungkap, apa kemudian yang harus diambil sikapnya oleh masyarakat? Ya pilihan kembali ke masyarakat sih ya. Kalau saya sih tadi ya tetap saya pakai Pertamax. Karena dari isu ini justru malah saya rasa manajemen Pertamina akan melakukan perbaikan-perbaikan lah dari kualitasnya. Dan itu kita manfaatkan.
Oke. Jadi justru tetap menggunakan Pertamax saja, tetap. Produk kan? Dalam negeri nomor 1. Produk dalam negeri nomor 1. Oke, itu yang menjadi pesan. Terima kasih Mas Sony, Pak Sofiano, terima kasih Pak Ramson, juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu pengusutan tuntas dari kasus ini ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.